Selamat datang di kanal Arwah Rasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 5 manfaat perang. Selama ini, kita selalu emosional, melihat perang selalu identik dengan kerusakan. Padahal, secara rasional, perang itu selalu punya dua sisi, baik dan buruk. Sudah terlalu banyak orang berkata tentang keburukan perang. Maka di sini, kita akan membahas tentang 5 manfaat perang. Sebelumnya, kita simak pesan yang berikut ini. Manfaat pertama, perang membuat bumi lebih sehat. Perang yang dianggap merusak ternyata bisa membuat bumi lebih sehat. Sebuah penelitian dilakukan pada tokoh Genghis Khan, penguasa dari Mongolia. Daerah kekuasaan Genghis Khan begitu luas, hampir sepertiga benua Asia. Pasukan Mongol begitu sadis, tidak hanya membunuh musuh, tapi juga rakyat di daerah jajahan. Kota-kota di bumi hanguskan. Salah satu korban dari keganasan pasukan Mongol adalah Baghdad, ibu kota negara Islam terbesar saat itu. Pembantaian terjadi di mana-mana, dari negeri Cina di timur, sampai wilayah benua Eropa di belahan barat. Kerajaan Singasari di Pulau Jawa juga diserbu oleh pasukan Mongol. Untunglah ada Raden Wijaya yang dengan cerdik mengusir tentara Mongol. Perang Genghis Khan menelan korban sebanyak 40 juta jiwa, atau 10% dari penduduk dunia saat itu, membuat kota-kota menjadi kosong. Sejalan dengan waktu, kota-kota yang kosong ditumbuhi jutaan pohon-pohon. Tewasnya 40 juta orang penghasil karbon dioksida, ditambah tumbuhnya jutaan pohon-pohon baru penghasil oksigen. Berdampak pada hilangnya 700 juta ton karbon dari atmosfer. Berkurangnya karbon dioksida, bertambahnya oksigen, membuat bumi lebih sehat. Ini berkah dari kelakuan Genghis Khan. Genghis Khan pantas mendapat Environmental Award karena sukses menghijaukan bumi. Manfaat kedua, Indonesia merdeka karena Perang Dunia II. Andaikan tidak ada Perang Dunia II, proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 tidak akan terjadi. Mengapa bisa begitu? Karena fakta sejarah, selama 350 tahun, pahlawan kita selalu gagal mengusir penjajah Belanda. Penjajah Belanda, dari zaman VOC sampai Nika terlalu kuat. Jadi, sulit untuk mengalahkan secara langsung. Kisah tentang Belanda bisa diusir dengan bambu runcing, itu tidak benar. Itu diceritakan untuk kepentingan doktrin emosional semata, demi membakar semangat generasi muda. Untuk bisa mengalahkan penjajah Belanda, rakyat Indonesia perlu momentum. Momentum itu akhirnya datang ketika di Indonesia terjadi vacuum of power, atau kekosongan kekuasaan. Vacuum of power terjadi saat Jepang menyerah karena dibom atom, sampai kedatangan pasukan sekutu di Indonesia. Saat vacuum of power, Soekarno-Hatta bergerak cepat. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, proklamasi kemerdekaan. Tanggal 19 September tahun 1945, konsolidasi persatuan Indonesia di lapangan Ikada. Tanggal 25 Oktober tahun 1945, penjajah Belanda atau Nika mendarat dengan membonceng pasukan sekutu. Nika atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda, didirikan oleh H.J. Van Mock untuk mengembalikan pemerintahan kolonial Belanda di bumi Nusantara. Nika didukung oleh pasukan Kenil yang dijuluki Anjing Nika. Kekejaman Anjing Nika ini mirip dengan pasukan Marsose yang menghancurkan perlawanan rakyat Aceh. Perang untuk mengembalikan pemerintahan kolonial Belanda terjadi di mana-mana, Ambarawa, Jogja, Surabaya, Bandung, dan lainnya. Namun, Belanda terlambat karena Indonesia sudah berbentuk negara. Jadi kesimpulannya, Indonesia merdeka karena ada Perang Dunia II, khususnya akibat Jepang dibom atom. Jadi, kita bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada Adolf Hitler, Nazi Jerman,
yang menyulut Perang Dunia II. Kepada Harry Truman, Presiden Amerika Serikat, yang perintahkan Jepang dibom atom. Thank you. Manfaat ketiga, perang ternyata bagus buat karir. Contoh pertama adalah Dwight D. Eisenhower, Panglima tertinggi tentara sekutu wilayah Eropa, berpangkat Jenderal Bintang 5. Sebelum Perang Dunia Kedua, karir Eisenhower sangat lambat. Begitu meletus Perang Dunia Kedua, karir Eisenhower meroket. Bintang 5 dianugerahkan karena jasa dan pengabdian seorang jenderal yang luar biasa. Ternyata ada orang Indonesia yang bisa mengalahkan kecepatan karir Eisenhower. Beliau adalah Jenderal Sudirman. Sudirman menjadi panglima hanya perlu waktu 2 tahun. Hadi Cahyanto menjadi panglima perlu waktu 31 tahun. Sudirman jadi Jenderal Bintang 5 karena jasa selama perang. Hadi Cahyanto tidak mungkin jadi Jenderal Bintang 5 karena tidak ada perang. Perang juga bisa membuat seseorang sukses karir di usia muda. Contohnya, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri di usia 36 tahun. Perang juga bisa membuat seseorang panjang jabatannya. Contohnya, Franklin D. Roosevelt yang bisa menjabat sampai 4 periode. Andai Presiden Jokowi melanjutkan program Bung Karno, yaitu Ganyang Malaysia, maka akan didukung rakyat jadi presiden selama 4 periode. Mengapa bisa begitu? Karena teori politik menyatakan, perang akan membuat negara asing jadi musuh bersama, sehingga memicu persatuan dalam negeri. Dengan menjadikan Malaysia sebagai musuh bersama, maka terbentuklah Persatuan Indonesia yang solid mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi. Perang dengan Belanda membuat Presiden Soekarno memerintah 20 tahun, dan ada 3 Jenderal Bintang 5, Sudirman, Nasution, Soeharto. Perang dengan Malaysia, maka kemungkinan ini bisa terjadi. Presiden Jokowi bisa memerintah 20 tahun, dan akan ada 3 Jenderal Bintang 5, Prabowo, Hadi Andika. Perang melawan Malaysia, apakah kita masih punya nyali? Manfaat keempat, perang berguna bagi penulisan sejarah. Sejarah pada zaman dahulu sulit untuk diketahui dengan detail. Namun, untuk masa perang, penulisan sejarah jadi jelas. Contoh pertama adalah Jepang, negeri kaum samurai. Sejarah kuno Jepang yang paling tercatat adalah saat zaman Sengoku atau perang antar daimyo. Daimyo adalah para tuan tanah. Yang paling terkenal adalah Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu. Zaman Sengoku berakhir ketika Ieyasu mempersatukan Jepang lewat perang penentuan di Sekigahara. Dimulailah zaman Edo di mana para shogun adalah keturunan dari Ieyasu. Setelah perang Sekigahara, sejarah Jepang jadi sepi selama 250 tahun. Kemudian ramai lagi ketika terjadi perang antara shogun keturunan Ieyasu melawan Tenno, kaisar Jepang. Contoh kedua adalah Perancis, Liberté, égalité, fraternité. dari raja-raja dinasti Bourbon yang bertahta di Istana Versailles. Yang paling terkenal adalah Louis ke-16. Hal ini disebabkan saat itu terjadi perang, Revolusi Perancis, yang membuat leher Raja Louis ke-16 terpenggal di guillotine. Contoh ketiga, kita ambil dari negeri sendiri, Indonesia Raya. Sejarah bangsa kita pun yang paling tercatat adalah saat perang, terutama yang melawan penjajah Belanda. Sejujurnya, kurang tepat untuk menyebut Diponegoro, Imam Bonjol Hasanuddin, Patimura, dan lainnya sebagai pahlawan Indonesia. Karena saat itu, mereka berjuang untuk daerahnya sendiri, bukan Indonesia. Yang pertama kali memperjuangkan kemerdekaan atas nama Indonesia adalah PKI, tahun 1926. Perjuangan PKI dihancurkan penjajah Belanda dengan ganas. Ribuan orang dibunuh, 13.000 aktivis ditangkap, 4.500-nya dipenjara, sejumlah 1.308 kader partai diasingkan, dan 823 pengurus dijebloskan ke kamp tahanan Bovendigul. Mereka melawan penjajah Belanda, tidak atas nama Indonesia, namun dianggap pantas jadi pahlawan Indonesia. PKI melawan penjajah Belanda atas nama Indonesia. Pantaskah PKI dijadikan pahlawan Indonesia?
Manfaat kelima, perang berguna bagi inovasi teknologi. Perang memaksa sebuah bangsa untuk bisa menghasilkan hal yang lebih baik dari musuh-musuhnya. Dalam segala hal, termasuk teknologi. Demi memenangkan perang, telah memaksa bangsa Romawi kuno menciptakan alat perang seperti ketapel raksasa, dan lainnya. Hal ini membuat perkembangan teknologi mekanik maju pesat. Produk-produk teknologi mekanik yang kita nikmati sekarang adalah kelanjutan dari alat-alat perang bangsa Romawi. Perang Dunia I sering disebut juga dengan Perang Kimia. Inggris dan Jerman berlomba membuat senjata kimia seperti phosgene, chlorine, mustard gas. produk-produk teknologi kimiawi yang kita nikmati sekarang adalah kelanjutan dari alat-alat perang kimiawi Perang Dunia I. Perang Dunia II sering disebut juga dengan perang elektronik. Tentara sekutu dan Aksis berlomba membuat senjata elektronik seperti radar, sonar, komputer. Produk-produk teknologi elektronik yang kita nikmati sekarang adalah kelanjutan dari alat-alat perang elektronik Perang Dunia II. Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet membuat Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan jaringan komputer ARPANET untuk melindungi data dari serangan Uni Soviet. Produk-produk teknologi internet yang kita nikmati sekarang adalah kelanjutan dari ARPANET dari Perang Dingin. Sayangnya, perang bagi negara Indonesia tidak menghasilkan inovasi teknologi, karena peralatan perang Indonesia hasil dari membeli F-16 bagi Amerika Serikat. Pertama, bisa dijual menghasilkan uang. Kedua, inovasi menghasilkan ilmu membuat pesawat terbang. F-16 bagi Indonesia. Pertama, membeli berarti pemborosan uang. Kedua, ilmu yang diperoleh hanya menerbangkan pesawat. Perang membuat bangsa lain maju dalam inovasi teknologi. Di Indonesia, perang membuat kita jadi boros belanja senjata. Sudah saatnya memperbaiki strategi alutsista, alat utama sistem pertahanan, dari program membeli menjadi inovasi.